Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan perkataan Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Sebenarnya sudah ada beberapa kisah yang pernah kita bahas untuk gambaran satu kalimat barusan. Ya, misalkan kisahnya Salman Al-Farisi, kita tahu bagaimana kisahnya dari kota satu ke kota lain, negara satu ke negara lain, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah untuk masuk Islam. Dan semua safar yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi itu dalam rangka mencari ilmu. Dimulai dari majusinya dia, kemudian belajar dengan orang-orang Nasrani sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingat kisahnya Abdullah ibn Al-Mubarak. Beliau pernah jalan 1000 km untuk mendengarkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Satu perkataan seorang manusia biasa, tapi karena di situ ada ilmu, 1000 km beliau tempuh. Itu. Kemudian tidak jarang para ulama zaman dulu untuk mengumpulkan sebuah hadis. Untuk mengumpulkan sebuah hadis itu harus safar ribuan kilo dari satu kota ke kota lain, dari negara satu ke negara lain. Biar apa? Biar dapat satu hadis. Gitu. Sekarang kita penuh dengan kemudahan, alhamdulillah. Kita cari hadis nggak usah ke luar kota. Kita bisa cari hadis di rumah kita, bahkan di kamar kita bisa dapat hadis. Kita bisa dapat nasihat para ulama di rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing, tanpa harus capek dan lain sebagainya. Tapi sepertinya itu menjadikan sebagian dari kita, umat Islam, mulai memandang bahwa ilmu syar'i ini bukan sesuatu hal yang mahal. Mahal dalam artian bernilai yang sangat luar biasa, itu enggak gitu. Ilmu ini murah dan sudah mulai ditinggalkan. Disediakan majelis ilmu belum tentu ramai, ya, dan itu menjadi masalah kita saat ini gitu. Padahal hal-hal seperti itu bisa mengurangi keberkahan ilmu yang kita punya. Ilmu yang paling penting adalah berkahnya. Ilmu yang paling penting adalah berkahnya. Barokahnya itu yang paling penting. Berkahnya ilmu itu bisa dilihat dari bagaimana muamal kita dengan ilmu itu sendiri. Bagaimana kita menghormati ilmu itu sendiri. Ketika ilmu itu menjadi tidak barokah, itu menjadi salah satu sebab kenapa umat ini sudah mulai mundur kualitasnya. Banyak lulusan yang luar biasa. Islam ini di Indonesia saja misalkan banyak S1 yang fokus di ilmu syar'i, banyak para magister yang fokus di ilmu syar'i, banyak doktor atau bahkan banyak profesor di Indonesia yang fokusnya di ilmu syar'i, kan tetapi karena mungkin tanpa menyebut nama siapapun, mungkin karena ilmunya yang kurang barokah, menjadikan umat Islam di Indonesia juga seperti ini saja kondisinya. Gitu. Satu hal yang dilema sebenarnya, ilmu yang dulu sangat diperjuangkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan para ulama kita, tapi menjadi seakan-akan hal yang kalau kita dekati, kita menjadi orang yang terbelakang. Itu kondisi ilmu Islam saat ini. Padahal Islam itu pernah jaya karena ilmunya. Islam itu pernah jaya karena ilmunya. Pernah ada satu momen ketika Islam sedang jaya-jayanya. Ketika Islam menguasai dunia. Bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Arab pada saat itu. Kalau sekarang bahasa internasional yang paling diakui mungkin bahasa Inggris, pernah bahasa internasional paling keren itu bahasa Arab. Kita pernah di momen itu. Sampai ada orang-orang Italia, sekalipun mereka tidak Muslim, mereka bangga bisa ngomong bahasa Arab. Bisa ngomong bahasa Arab itu prestasi tersendiri.
Sama seperti kita saat ini, kita bisa ngomong bahasa Inggris, kita bisa ngomong bahasa Jerman atau bahasa, asing yang lain itu menjadi kebanggaan gitu. Orang-orang Italia saat itu sama, bisa ngomong bahasa Arab sekalipun mereka bukan orang muslim itu kebanggaan luar biasa. Bahkan kemajuan peradaban pada saat itu dilihat dari bisa bahasa Arab atau enggak. Kita pernah memiliki kedudukan ilmu yang sebegitu tingginya saat itu. Tapi sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Orang dikatakan keren itu kalau bisa bahasa Inggris, gitu, dengan beberapa bahasa Eropa yang lain. Tetapi orang yang punya bahasa Arab yang bagus, itu cuman digelari ustadz. Gitu. Apa namanya, level kerennya ini beda. Orang yang bisa bahasa Arab dengan orang yang bisa bahasa Inggris. Saat ini, itu beda. Orang yang bisa bahasa Inggris itu lebih keren dibanding orang yang bahasa Arab. Secara umum manusia melihat seperti itu. Kalau orang bisa bahasa Arab, ustadz, udah cukup, titik di situ. Gitu. Tapi kalau orang bisa bahasa Inggris akan menjadi luar biasa. Gitu. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah sepertinya kita perlu kembali ke momen itu. Momen di mana Islam bangga memiliki umat Islam yang bangga dengan ilmu Islam itu sendiri. Kita perlu kembali ke itu. Gitu. Kita perlu bangga dengan ilmu yang kita miliki. Kita perlu bangga dengan ilmu tajwid, kita perlu bangga dengan ilmu tafsirnya, ilmu Al-Qur'annya, kita bangga dengan fikih dengan berbagai macam permasalahannya. Kita bangga dengan ilmu warisnya. Kita perlu kembali ke situ. Biar apa? Biar kita punya warna sendiri. Karena kita pernah maju karena ilmu. Kalau kita ingin maju saat ini, yuk kembali ke ilmu itu. Siapa tahu dengan kita mulai membiasakan kembali berilmu, kita mulai menempatkan ilmu syar'i di posisinya yang selayaknya, kita kembali mulai bangga dengan ilmu yang kita punya tentang keislaman kita, mungkin dengan itu kita akan kembali jaya lagi. Kita tidak tahu hal itu. Jadi dari sini, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Ilmu syar'i harus didatangi. Wa la ya'ti. Jangan biarkan ilmu yang mendatangi kita. Kenapa? Karena ilmu Islam itu lebih mahal dibanding ilmu yang lain. Wallahu a'lam.